Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru tentang majas. Nah, di sini ada pengertian majas dan macam-macam majas. Kalian sudah tahu belum apa itu majas? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Pengertian majas. Majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan untuk membuat si pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas ini bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Jadi inti dari majas ini adalah suatu gaya bahasa yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Bisa itu di dalam tulisan teks deskripsi, cerpen, puisi, dan sebagainya. Nah, khusus untuk materi sekarang, kita belajar tentang teks deskripsi. Jadi, nanti majas ini akan ada di dalam sebuah teks deskripsi. Ya. Nah, selain pengertian majas, akan Ibu lanjutkan tentang macam-macam majas. Untuk macam-macam majas, terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan yang terakhir, majas penegasan. Khusus untuk materi bab 1 ini, kalian Ibu fokuskan tentang belajar majas perbandingan. Untuk sisanya, kalian bisa mencari contohnya di internet ya, untuk belajar kalian atau untuk bahan pendukung kalian nanti. Tapi khusus sekarang, Ibu akan menjelaskan hanya berfokus pada majas perbandingan. Bisa dimengerti? Ya, Ibu lanjutkan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan majas perbandingan. Majas perbandingan juga ada macam-macamnya lagi, jadi ada anak-anaknya lagi dalam majas perbandingan ya. Nah, di sini ada pengertian majas perbandingan. Majas perbandingan itu adalah jenis majas yang merupakan gaya bahasa untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Berikut ini contoh dari majas perbandingan ya. Nah, majas perbandingan itu ada macam-macamnya, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, majas asosiasi. Nah, untuk yang lainnya ini sebenarnya majas perbandingan masih banyak, tapi Ibu fokuskan hanya 4 saja. Kalau kebanyakan nanti kalian takut bingung ya. Ibu hanya menjelaskan 4 majas dulu. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah gaya bahasa seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Jadi benda mati itu diibaratkan bisa seperti manusia. Sifat manusia seperti apa? Bisa bergerak, bisa berlari, bisa menari, bisa bermacam-macam. Jadi diibaratkan sebuah benda mati itu seakan-akan hidup. Ya, seakan-akan hidup. Contohnya dari majas personifikasi, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Nah, di sini yang diibaratkan benda matinya itu adalah daun kelapa ya. Seakan-akan benda matinya itu adalah daun kelapa. Kemudian diibaratkan layaknya seperti sifat manusia. Sifat manusia di sini adalah melambai-lambai dan mengajakku.
Tidak mungkin kalau dipikir daun kelapa tidak mungkin bisa melambai-lambai dan mengajak kita kepada manusia. Nah, jadi seakan-akan majas personifikasi itu benda mati yaitu daun kelapa melambai-lambai kepada kita untuk mengajak bermain gitu. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Pernah tidak melihat daun kelapa kalau ada angin suka seperti bergerak-gerak. Nah, itu melambaikan seakan-akan daun kelapa itu mengajak kita untuk bermain, ya. Bisa dipahami? Nah, untuk contoh yang kedua adalah kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, kata kemolekan pantai itu kan diibaratkan bahwa si pantai itu rupawan, cantik, indah, ya. Jadi mengibaratkan kemolekan itu seperti layaknya manusia, ya. Yang ketiga, angin lembut terasa mengelus kulit. Tidak mungkin kan angin bisa mengelus kulit gitu, tapi diibaratkan si angin itu bisa mengelus kulit kita sendiri. Nah, bisa dipahami untuk majas personifikasi. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, untuk yang kedua adalah majas hiperbola. Majas hiperbola itu yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Ya, jadi hiperbola intinya yang kalian harus ingat adalah mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Secara berlebihan yang benar-benar oleh akal kita tidak mungkin terjadi gitu. Tidak mungkin terjadi keadaan seperti itu. Contoh dari majas hiperbola. Yang pertama, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat itu artinya bekerja dengan keras. Tidak mungkin ya kita bisa memeras keringat. Memeras keringat. Memeras keringat itu diibaratkan sebuah pekerjaan dengan keras. Melakukan pekerjaan dengan keras gitu ya. Yang kedua, kakek itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. Coba kalian banting tulang. Tidak pernah ya manusia melakukan banting tulang gitu. Nah, banting tulang di sini, coba perhatikan ya. Banting tulang di sini diibaratkan menunjukkan kesan berlebihan dari tindakan bekerja keras. Jadi berlebihan sekali. Yang ketiga, Dinda menangis sampai air matanya habis karena kehilangan dompet. Nah, tidak mungkin ya kita menangis sampai air mata kita habis. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan air mata yang tidak akan pernah habis. Dan selanjutnya ada yang terakhir, majas hiperbola itu misalnya gini, Dinda menangis darah karena kehilangan orang tuanya gitu ya. Tidak mungkin kan manusia, kita semua makhluk hidup tidak mungkin menangis darah gitu ya. Di mana-mana kita menangis ya menangis air mata, bukan menangis darah. Nah, itu suatu majas hiperbola ya. Yang ketiga, majas metafora. Majas ini adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Jadi, suatu objek ini dibandingkan dengan objek lain yang serupa sifatnya, tetapi bukan manusia. Ingat, jadi membandingkan dengan objek lain, membandingkan dua objek lain, tetapi bukan dengan manusia. Ya, bisa dipahami? Nah, contoh dari majas metafora. Yang pertama, Lili adalah anak emas dari keluarga besar Pak Badar. Mana coba yang dibandingkannya? Dua objek yang dibandingkannya yang mana? Coba.
Ya, betul. Lili dengan anak emas. Jadi dibandingkan Lili itu seperti anak emas. Anak emas di sini adalah anak kesayangannya siapa? Anak kesayangannya keluarga besar Pak Badar gitu. Dibandingkan kan Lili dengan anak emas gitu ya. Yang kedua, Mila adalah bunga desa yang selalu mengagumkan. Mana yang dibandingkannya? Ya betul. Mila dengan bunga desa. Bunga desa di sini kan artinya cantik, baik, soleha, kemudian indah gitu. Diibaratkan si Mila itu seperti bunga desa gitu. Dibandingkan kan, coba lihat ya, dibandingkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan gitu. Yang ketiga, raja hutan itu memiliki suara yang paling menggelegar. Nah, raja hutan diibaratkan dengan siapa? Coba raja hutan yang suaranya menggelegar. Ya, betul. Raja hutan di sini diibaratkan dengan si singa. Ya, singa ini diibaratkan seperti raja hutan. Dan yang terakhir, kita harus waspada dengan orang itu karena ia terkenal panjang tangan. Jadi, ia itu di sana diibaratkan dengan panjang tangan. Jadi diungkapkan oleh sebuah ungkapan. Panjang tangan artinya apa? Ya, panjang tangan itu suka mencuri. Bisa dipahami majas metafora? Insya Allah bisa ya. Nah, untuk yang terakhir adalah majas asosiasi. Majas asosiasi di sini adalah majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama, yang dilakukan dengan pemberian kata sambung. Contoh kata sambungnya itu bagaikan, bak, atau seperti. Jadi inti dari majas asosiasi itu, kalau nanti kalian menemukan di dalam teks deskripsi ada kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti, itu termasuk majas asosiasi. Harus diingat, ini kata kuncinya. Ya, ini kata kuncinya. Contoh dari majas asosiasi. Meskipun bukan saudara kembar, tapi kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Nah, di sini ada keterangan kata sambung bak pinang. Jadi, mereka itu tidak kembar, tetapi diibaratkan bak pinang dibelah dua. Bak pinang dibelah dua itu artinya kedua saudara itu memiliki wajah yang sangat mirip, tetapi mereka itu tidak saudara kandung. Ya. Yang kedua, Sita dan Siti bak pinang dibelah dua. Ya, betul. Sama seperti contoh yang di atas. Sita dan Siti. Jadi, Sita dan Siti itu bukan saudara kembar, tetapi diibaratkan bak pinang dibelah dua. Seperti memiliki wajah yang sangat mirip. Yang ketiga, dia sudah lama tidak muncul bagaikan ditelan bumi. Tuh, bagaikan ditelan bumi. Oh, berarti bagaikan ditelan bumi itu seakan-akan si dia itu tidak ada di bumi kita. Dan yang terakhir, nasib kita itu seperti roda yang berputar. Nah, di sini ada contoh kata sambungnya kan, seperti, kemudian bagaikan, kemudian bak, itu termasuk majas asosiasi ya. Nah, untuk materi majas sampai di sini ya. Untuk sisanya kalian bisa belajar mencari-cari di internet ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Di sini ada 3 bagian struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa lokasi, bisa sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang suatu objek. Jadi, identifikasi atau gambaran umum
kalian bisa menggambarkan apapun itu, kemudian diidentifikasi mulai dari pengertiannya atau namanya apa, kemudian lokasinya di mana, sejarah lahirnya bagaimana, makna namanya seperti apa. Ya, itu termasuk ke dalam gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif si penulis. Jadi di deskripsi bagian ini, kalian bisa membuat beberapa paragraf. Tidak hanya satu ya, tidak hanya satu paragraf. Karena di dalam deskripsi bagian itu terdapat perincian objek secara keseluruhan tentang tanggapan kita terhadap sesuatu yang mau dideskripsikan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Bagian akhir dari teks yang berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Jadi simpulan ini adalah secara keseluruhan dari bacaan ini, dari tulisan teks deskripsi ini, kalian simpulkan gitu ya. Berisi kesan umum si penulis. Nah, kebahasaan dalam teks deskripsi ada 6. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Konkret itu jelas, terperinci. Ya, kalimat menggunakan serapan panca indera. Ya, kata Ibu yang materi sebelumnya harus menggunakan panca indera. Bisa mata untuk melihat, kemudian hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Ya, harus ada panca inderanya di dalam sebuah teks deskripsi. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Emosi kuat di sini adalah harus terdapat majas. Ya, majas yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian penggunaan kata berimbuhan. Ya, kata berimbuhan tadi molek berarti kemolekan gitu, kata berimbuhan. Penggunaan kata sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim lawan kata ya. Dan yang terakhir penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, jangan tertukar huruf kapital di tengah, di awal, kemudian di akhir, harus sesuai. Kalau misalnya nama kota, nama tempat harus menggunakan huruf kapital, walaupun mau di awal, di tengah, di akhir menggunakan huruf kapital. Kemudian kata depan harus sesuai. Tolong diingat, kata depan jangan menulis yang, jangan menulis ke, dan. Kalian jangan menulis itu di kata depan. Karena dan, yang, ke, di itu hanya ada di tengah kalimat. Bisa dipahami? Ya. Jangan dijadikan awal kalimat dalam paragraf. Oke, selanjutnya. Nah, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Nah, di sini ada contoh gambar dari tomat ya, gambar dari tomat. Coba, bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, tadi masih ingat tidak struktur teks deskripsi ada berapa? Ada 3 kan? Identifikasi atau gambaran umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Ya, di sini ada contoh dari pohon tomat. Kalian coba deskripsikan dari identifikasi dulu. Pohon tomat itu pengertiannya apa? Kemudian makna dari pohon tomat itu bagaimana? Apakah ada nama Latin dari tomat itu apa? Kemudian apakah ada asal-usul tomat itu? Ya. Bagaimana cara menanam pohon tomat agar bisa berbuah dengan
baik dan segar. Nah, itu dicontohkan dalam gambaran umum atau identifikasi yang tadi, yang awal. Ya, struktur pertama. Bu, boleh berapa paragraf? Nah, untuk identifikasi itu cukup aja satu, ya. Nah, untuk yang deskripsi bagian, baru kalian memerinci apa yang ada di dalam tomat tersebut. Apa saja yang kalian ketahui ya di dalam tomat itu. Rinci dari misalkan tomat itu ada beberapa macam jenisnya, kemudian warnanya ada berapa saja, kemudian teknik penanamannya seperti apa, asal-usulnya gitu. Kemudian di dalam deskripsi bagian itu minimal 3 paragraf biasanya. Tidak mungkin di dalam deskripsi bagian hanya 1 paragraf. Ya. Dan yang terakhir, simpulan atau kesan, kalian simpulkan dari pohon tomat itu apa yang bisa kalian simpulkan secara garis besar atau secara keseluruhannya. Ya. Nah, selanjutnya ya, penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kemudian, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan suatu objek. Sara itu ya intinya jangan menyinggung ras, agama, ya status sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, yang mudah dipahami itu jangan yang berbelit-belit. Harus kena tertuju ke dalam isi teks deskripsi. Dan yang terakhir, sampaikan deskripsi secara runtut. Runtut itu seperti apa, Bu? Runtut itu seperti sesuai dengan struktur teks deskripsi. Ada 3 ya tadi, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya. Nah, penyampaian isi teks deskripsi secara tulis ada 6. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Nah, pahami objek yang akan dideskripsikan. Tadi Ibu suruh kalian bebas untuk temanya, mau mendeskripsikan tentang apapun itu ya. Baik itu benda kesayangan, benda antik, ataupun misalnya kalian ingin mendeskripsikan suatu objek wisata. Objek wisata di mana saja, Bu? Bebas. Mau di Banjar, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Pulau luar Jawa, silahkan, bebas. Tidak ada batasan. Yang kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Nah, kalian catat, kumpulkan informasi penting. Boleh dari internet, silahkan untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Misalnya, Bunda saya lupa alamat wisata Tangkuban Perahu, jalannya di mana. Kemudian saya tahunya di Bandung saja, Bu. Kurang tepat, Bu. Oh, boleh tidak, Ibu? Boleh tidak saya mencari dari internet alamat lengkap Tangkuban Perahu? Ya, silakan. Cukup sekitar itu ya. Jangan sampai kalian mencari informasi yang berlebihan. Karena tidak akan original atau tidak akan asli hasil kalian dengan internet. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Ya, karakteristiknya harus sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Kalau misalnya kalian contoh mendeskripsikan Tangkuban Perahu, ya berarti di dalamnya harus objek yang dideskripsikan, yaitu Tangkuban Perahu. Ya. Yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh.
Nah, setelah kalian mencari informasi, mengumpulkan informasi, sudah cukup, sudah dirasa cukup, kemudian tuangkan di dalam teks deskripsi sesuai dengan 3 struktur. Deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Ibu boleh tidak kalau diacak? Ya tidak boleh, karena struktur teks deskripsi itu harus berurutan ya. Kemudian gunakan kalimat yang mudah dipahami. Ya. Usia kalian ini pasti menggunakan kalimat yang orang-orang akan mudah dipahami. Kecuali kalau misalnya kalian mencari dari internet, kemudian di copy paste dalam tulisan kalian, ibu akan mengetahui bahasa mana sih yang kalian gunakan. Bahasa publikkah atau bahasa memang dari diri sendiri. Ibu pasti tahu ya. Yang keenam, yang terakhir, perhatikan penggunaan EYD dan kosakata baku. Nah, EYD itu ejaan yang disempurnakan. Harus menggunakan bahasa baku ya. Nah, cukup sekian penjelasan materi di bab 1 ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesabaran dalam menghadapi pandemi di dunia ini. Ya, pokoknya terus berdoa agar kita bisa berkumpul lagi di sekolah tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.